大阵的核心。西风弟子没剩几个了。相生相克，循环不克之道来破解。可女人，在这胡言乱语什么？油腻怪，去死！看我的！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-17-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kompetisi tangga langit baru saja dimulai dan semua murid bergegas untuk segera naik mencapai puncak tertinggi. Sementara Ye Yunfei tidaklah melakukan pergerakan dulu. Ia cukup terpukau dengan tangga langit. Melihatnya yang berhenti, Ling memintanya untuk segera bergerak, karena jika tidak puncak air akan mendahului mereka. Yunfei memintanya pergi dulu karena dia akan menyusul. Baru saja menginjakkan kakinya di tangga itu, Yunfei langsung bisa merasakan hal yang berbeda. Tidak hanya memberikan tekanan sesuai dengan level kekuatan kultivasi, tapi tekanan itu juga bisa mempengaruhi jiwa. Jika salah sedikit, maka keteguhan hatinya dapat digoyahkan. Jadi, Yunfei memiliki sebuah rencana. Ia langsung menyusun sebuah formasi di mana ini mencangkup seluruh area yang membuat Yunfei sadar kalau tangga langit adalah inti dari formasi besar 5 elemen. Jika berhasil mempengaruhi tangga langit, maka ia bisa mengalirkan seluruh kekuatan formasi besar 5 elemen untuk dia gunakan. Tanpa berlama-lama, Yunfei melakukan aksinya. Melihat hal itu membuat tetua pertama dan yang lainnya kaget, karena seakan-akan Yunfei itu hendak memunikan tangga langit. Luo Feng yang merasa itu semua tak mungkin berhasil. Tetua Du memintanya untuk diam karena kompetisi baru dimulai. Selain itu, tanpa Li Yichen, puncak air tak akan bisa berbicara banyak. Luo Feng yang mentertawakan hal itu karena ternyata Li Yichen datang dan ingin menunjukkan siapa yang terbaik di Tianyuan. Dan cepat ia langsung saja naik ke tangga langit tanpa mengalami hambatan apapun. Selain itu ia juga berhasil menyingkirkan para murid yang sudah lebih dahulu di tangga langit. Satu persatu yang menghalangi jalannya langsung dia usir. Li Yichen sangat cepat, bahkan sudah sampai di posisi Ling. Ia langsung saja melakukan pertarungan kepadanya yang membuat Ling Tianyi harus terjatuh. Melihat hal itu membuat Ling Tianyu dan yang lainnya terkejut, karena seharusnya kekuatan Li Yichen sudah dilumpuhkan oleh Yunfei. Lantas bagaimana ia bisa pulih? Bahkan kini dia telah mencapai tingkat alam langit. Ketua Sekte meminta penjelasan kepada Luo Fengyang mengenai apa yang telah dia lakukan. Usut punya usut, di saat ia bertemu dengan Hua Miao, ia memberikan pil yang dapat membantu para muridnya dalam mengalahkan para murid lain. Pada awalnya kita mengira Luo Fengyang akan menolak kerjasama itu, namun ternyata dia setuju dan mengambil pil tersebut. Tentu saja ia tidak akan memberitahukan hal tersebut. Ia hanya menjelaskan kalau mereka menggunakan metode Dewa Air Langit yang bisa memicu potensi seseorang tanpa batas. Ketua Sekte yakin dia menyembunyikan sesuatu. Namun tangga langit sudah dibuka dan mereka tak bisa menghentikan kompetisi ini. Jadi setelah kompetisi itulah mereka akan melakukan penyelidikan. Sementara itu Li Yichen memberitahu siapapun yang berani menghentikannya maka akan mati di tangannya. Ia ingin melihat siapa yang bisa menghentikan dirinya menjadi puncak nomor 1. Pertarungan pun terjadi antara ia dengan Ling Tianyu. Bantuan juga telah diberikan oleh para bawahannya yang membuat Ling Tianyu kesulitan dan harus terjatuh oleh serangan Li Yichen. Sedangkan Long Yim balas dendam, namun taringan naga air langsung saja digunakan untuk menghentikan Long. Untung saja dia itu tidak terjatuh. Tianyu baik-baik saja, namun dia sadar ada yang tak beres pada Li Yichen. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ketua Sekte. Setelah kompetisi itu, mereka akan melakukan penyelidikan ketat kepada puncak air. Luo Fengyang tidak peduli karena semua itu demi puncak air, atau lebih tepatnya demi harga dirinya.
Dengan amukan Li Chen telah membuat banyak murid puncak emas terjatuh. Sementara Yunfei masihlah belum melakukan pergerakan apapun. Li Chen tertawa karena merasa percaya diri telah menjadi nomor 1 di Tianyuan. Tapi Huo Miao mulai melakukan sesuatu, di mana kekuatan di tubuhnya itu mulai keluar, yang tentu itu adalah milik Huo Miao. Kekuatan siluman perlahan-lahan mulai mengambil alih tangga langit. Para tetua tentu saja kaget, sedangkan Yunfei tahu 5 elemen saling membangkitkan dan menaklukkan. Tangga langit memperoleh kekuatan 5 elemen yang saling membangkitkan. Dia akan menggunakan prinsip itu untuk bisa memecahkan formasi ini. Tapi Yunfei kaget karena kekuatan siluman yang dibawa oleh Li Chen tengah berusaha untuk mengendalikan tangga langit juga. 相生相克，循环不息，克制到来破体。 Huo Miao tertawa karena dia sudah menduga manusia sangatlah serakah. Ia sangatlah senang karena rencananya berjalan lancar. Setelah merebut tangga langit, maka ia bisa menghentikan formasi besar 5 elemen dan keluar dari kurungannya. Tapi dia itu harus menyingkirkan masalah besar dulu, yakni Yunfei. Kekuatan besar dari siluman rubah pada akhirnya sampai ke dasar. Perlahan Huo Miao mencoba untuk merayu Yunfei supaya bisa membuka formasi besar 5 elemen. Dan begitu ia bisa menjadi milik Yunfei. Sebagai seorang kaisar langit, Yunfei telah banyak melihat wanita cantik. Namun tidak ada yang berani menggunakan tipu daya wanita murahan seperti itu. Jadi untuk menggodanya, rubah itu tidak akan mungkin berhasil. Sementara itu di puncak tertinggi tangga langit, para murid dari puncak air mulai mengalami hal yang sama seperti apa yang terjadi kepada Li Chen. Kekuatan Huo Miao keluar dari tubuh mereka. Lu Fengyang tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Karena aura siluman sudah dirasakan, jadi para tetua sudah tahu kalau Lu Fengyang telah bekerjasama dengan siluman. Meskipun sudah ketahuan, namun ia tidaklah mengaku. Terlebih lagi, apa yang dikatakan oleh Ketua Xin tidaklah memiliki bukti. Selain itu, mereka seharusnya curiga kepada Yunfei karena bagaimana bisa dia lepas dari hutan terlarang. Pasti sesuatu telah terjadi, karena jika tidak, mana mungkin Yunfei tak bisa melewati ujian mental di anak tangga pertama. Sesaat kemudian, Papillon Xiaoyao, Sekte Zhenchang, dan Tetua Sekte Jiang datang. Mereka berkunjung bersama para murid sekte. Tujuan mereka kemari untuk melihat pertunjukan yang bagus sebab mereka sudah cukup lama mendengar tentang tangga langit Sekte Tianyuan. Sebab bisa mengasah mental dan fisik para murid. Tetua Wu dari Sekte Jiang ingin meminjam tangga langit sekte demi bisa menyelenggarakan pertandingan antara murid dari 4 sekte besar. Tetua Ding dari Papillon Xiaoyao setuju karena pembukaan dunia kecil Tianying sudah dekat. Terlebih lagi 4 sekte besar mereka berada dalam satu kelompok yang sama. Akan sangat bagus membiarkan para murid saling mengenal lebih dahulu. Mereka harap ketua sekte Si bisa setuju. Namun Du yakin mereka memiliki maksud lain. Tetua Ding mencoba untuk memberikan alasan kalau hanya sekte Tianyun saja yang memiliki harta tangga langit. Mereka akan mengikuti aturan sekte Tianyuan dan membiarkan para murid saling bersaing secara adil. Dan begitulah mereka bisa menentukan siapa yang berhak mendapatkan ke-12 kuota. Ketua sekte Si yakin ada yang tidak beres. Karena tidak mungkin mereka secara kebetulan membawa 12 orang kemari. Dengan kata lain, ketiga sekte ini tidak ingin sekte Tianyuan mendapatkan 1 kuota pun. Jadi, Ketua Si hendak menolak, namun Tetua Ding mengingatkan mengenai perselisihan Yunfei dan muridnya. Jika ia tidak mengizinkan kompetisi itu, maka takutnya Yunfei akan dalam masalah. Ketua Si sudah tak bisa berbuat apa-apa dan akan membiarkan mereka naik ke tangga langit. Selain itu ia takut kalau siluman rubah kembali berulah. 久闻千元派，我们想借贵宗天。也好，公平公正，您若是我们不答应，可是那就让他们上吧。 Jika ketiga sekte bekerjasama, bukan hal yang sulit untuk mereka menghancurkan sekte Tianyuan. Selain itu, ia memiliki keyakinan Yunfei memiliki sebuah rencana dan menyalahkan Lu Fengyang karena membuat para murid menjadi selemah itu. Sedangkan Lu Fengyang tidak setuju dengan keputusannya karena sama saja dengan membiarkan ketiga sekte memandang rendah sekte mereka. Ketua sekte menghentikannya sebab dia sendirilah yang membuat keputusan. Lu Fengyang sangatlah kesal dan meyakini kalau cepat atau lambat sekte ini akan hancur di tangannya. Berhubung ketiga sekte hendak bersaing dengan para murid 5 puncak Tianyuan, maka para muridnya bisa berusaha semaksimal mungkin. Karena jangan biarkan sekte mereka ditertawakan oleh wilayah timur.
Para murid paham dan mulai menaiki tangga langit. Sementara itu, Qin An hendak menyerang Yunfei, namun segera dihentikan oleh Tetua Du. Ketua Xi mengingatkan kalau mereka harus mengikuti aturan yang ditetapkan. Alhasil, Tetua Ding mengingatkan muridnya, namun jika dia ingin bertarung dengan murid Sekte Tianyuan, maka Qin An harus sampai di tangga langit. Qin An paham dan akan memberikan sedikit waktu bagi Yunfei, sebab dia akan menunggunya di atas puncak. Para tetua pun diminta untuk duduk menyaksikan pertarungan tersebut. Sementara Qin An melakukan pergerakan cepat yang membuat para murid sadar kalau ia adalah pemilik dari raga Tianling yang legendaris. Para murid bergegas naik lagi. Qin An sudah mencapai tingkat 55 dan akan bertemu dengan Long. Penyerangan coba Long lakukan, namun Qin An bisa menghindarinya dengan mudah. Yunfei meminta Long untuk marah karena ia adalah keturunan dari klan petarung. Semakin dia marah, akan semakin kuat juga dirinya. Yunfei memintanya untuk membayangkan kalau Qin An adalah Li Yichen yang sudah merampas paha ayamnya. Bahkan dia hendak menyatakan cinta kepadanya. Alhasil, Long yang membayangkan hal tersebut menjadi sangat murka dan menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan yang dia miliki. Qin An tertarik dan langsung saja melakukan pertarungan dengannya. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Long bisa unggul dari Qin An. Namun Qin An tidaklah lemah dan masihlah bisa memberikan beberapa serangan kepada Long. Yunfei lega karena ada Long yang bisa menghambat Qin An. Jadi dia itu harus memanfaatkan waktu ini dengan menggunakan teknik suci dari interaksi kitab suci 9 matahari. Yunfei akan menggunakannya untuk bisa menahan kekuatan Hua Miao. Di sisi luar, pertarungan antara Qin An dan Long masihlah terjadi. Namun karena dia sangat merepotkan, jadi Qin An memberikan serangan untuk bisa menahan pergerakannya. Dan begitu dia bisa naik ke tangga lagi. Sementara itu Yunfei telah berhasil menghancurkan kekuatan dari Hua Miao. Ia sangatlah terkejut karena teknik Yunfei bisa menghancurkan teknik pemikatnya. Kembali kepada Qin An yang sudah mencapai tangga langit ke-60 ke atas. Perlahan-lahan pasti dia mulai melambat karena tekanan yang diberikan oleh tangga langit. Namun dia masihlah belum ingin menyerah. Tetua pertama sangatlah kaget karena jika terus seperti ini, maka Qin An akan memecahkan rekor sekte. Qin An meminta Yunfei untuk segera menyusulnya. Di sini Yunfei sepertinya telah berhasil memurnikan formasi besar. Dan begini pertunjukan yang sebenarnya akan segera dia mulai, di mana jiwa Kaisar Langit langsung saja Yunfei gunakan, di mana ia akan memanggil senjatanya. Kekuatan yang dia pancarkan membuat para tetua terkejut. Selain itu, apa yang terjadi juga telah membuat getaran, bahkan bisa mempengaruhi tangga langit. Perlahan-lahan pasti, palu milik Yunfei yang merupakan senjata tingkat tinggi akhirnya dikeluarkan. Ia sangatlah senang karena seluruh rencananya berjalan dengan lancar. Namun sayang sekali, lagi seru-serunya episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Qin An memberitahu kalau para murid Sekte Tianyuan sama sekali tidak pantas menjadi lawan dari Papiliun Xiaoyao. Apa yang dikatakannya pun membuat ketiga tetua ini mentertawakan Sekte Tianyuan. Namun Yunfei langsung menghentikan bacotannya, karena Qin An masihlah seorang sampah dan tidak pantas untuk sombong di depannya. Dalam waktu yang sangat cepat, Yunfei berhasil menyusulnya dan memberitahu kalau dia adalah murid puncak emas sudah berhasil mencapai puncak tertinggi. Ini membuat para tetua terkejut. Sedangkan Li Yichen memiliki sebuah niatan yang sepertinya hal buruk akan segera mengincar Yunfei. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.